Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadhani dari UPBC Surakarta dengan NIM 045022 Di sini saya akan melakukan praktikum tugas ketiga dari matkul jaringan dan komputer, yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi ini bisa diunduh di websitenya, yaitu Cisco Packet Tracer. Kita tunggu. Sambil kita nunggu, kita di sini disuruh untuk buat tutorial atau tugas di sini ya. Yang pertama, soal pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan satu buah switch yang dihubungkan dengan kabel. Kita buat seperti itu. Kita kerjakan ini dulu. Oke, seperti ini. Langsung saja kita buat. Ini sebenarnya aplikasi untuk melatih kita soal memanajemen jaringan atau server yang ada di kehidupan nyata. Jadi kita sewaktu-waktu dalam kerjaan atau pada sebuah kasus, kita akan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kehidupan nyata. Oke, yang pertama langsung kita jadi end device, kita pilih PC, kita tambahkan 4 buah PC atau 4 buah komputer ya. Di sini saya kasih nama komputer satu, komputer 2, komputer 3, maaf, dan komputer 4. Kita diperintahkan untuk menghubungkan keempat ini melalui sebuah switch yang terhubung melalui kabel. Kita tambahkan switch, kita pilih network device, kita klik switch, kita ambil yang pertama, kita taruh tengah. Sebenarnya hampir semua switch itu sama ya, cuman ada beberapa switch yang berbeda. Nah, yang membedakan mungkin di portnya, yaitu tempat colokan sebuah kabel. Kita hubungkan, kita pakai strike atau lebih gampang ini kita bisa pakai yang ini. Ini otomatis, baik port ataupun kabelnya itu otomatis terpilih oleh sistem. Kita hubungkan komputer satu, kita pilih FastNet dengan switch, kita pilih Fast Internet satu. Komputer 2 jangan lupa. Gini. Oke, setelah itu kita menunggu dulu. Jadi tanda yang berwarna oranye hijau, itu tanda sebuah koneksi dari sebuah kabel. Apabila warna hijau, jadi dia sudah terhubung. Bila warna oranye, ya tadi kan oranye, itu menandakan bahwa bisa terhubung tapi menunggu waktu untuk bisa terhubung. Kalau warnanya merah atau di sini itu menandakan tidak bisa terhubung. Jadi entah itu dari perangkatnya atau jenis kabelnya yang tidak sesuai. Gitu. Sebelum kita dihubungkan, kita atur dulu untuk IP address-nya. Kita klik komputer satu, kita klik desktop, kita atur IP address-nya. Yang umumnya saja,
Ini sebenarnya IP address tuh bebas ya, mau kalian seperti apa. Cuman di sini saya kasih angka 11, yang penting depannya 192.168 atau enggak 10.00, itu bebas. Nah, ini saya kasih satu untuk memudahkan mengingat kita nanti. Ya, max-nya biarkan default yaitu 255, 255, 255. Oke, kita island, kita atur komputer 2. Sama seperti tadi, kita kasih yang tadi 1, kita kasih 2. Oh, ah, seperti umumnya addressnya aja 192.168, yang belakangnya itu bebas. Yep, seperti ini. Ini sudah kita kasih IP address semua setelah komputernya. Kita coba di komputer 1, apakah sudah berhasil terhubung antara komputer 1 dengan 2, 3, dan 4. Kita lakukan ping di sini. Kita ketikkan satu IP address dari komputer 2. Yap, di command prompt ini menandakan bahwa komputer 1 dan komputer 2 terhubung. Tapi apakah terhubung dengan komputer 3? Ya, di sini juga menandakan terhubung. Kita coba dengan komputer 4. Ya, dari data prompt ini bisa dikatakan bahwa komputer 1, 2, 3, dan 4 itu sudah terhubung. Tapi di soalnya kita disuruh untuk mengecek satu persatu. Jadi kita cek satu persatu dari komputer 2, kita cek apakah terhubung dengan komputer 1. Bisa. Oh, salah. Ini komputer 2 ke komputer 2. Kita cek dengan komputer 3 dan terhubung. Kita cek komputer 4 dan terhubung juga. Kita cek komputer 3. Komputer 3 dengan komputer 3 terhubung. Ya, pasti dong. Kita cek komputer 1. Komputer 3 dan komputer 1 terhubung. Kita hubungan nomor 2. Komputer 3 dan 2 juga terhubung. Lalu kita cek terakhir dengan komputer 4. Ya, dengan begini itu menandakan semua komputer itu terhubung ya. Sudah dipastikan sebenarnya. Tapi akan kita lebih yakinnya kita cek juga di komputer 4. Ya, uh, menandakan bahwa semua komputer 1, 2, 3, dan 4 itu terhubung. Dengan begini, soal nomor 1 sudah selesai kita kerjakan. Sudah saya kerjakan, saya sudah praktekkan. Kemudian di komputer, di soal nomor 2,
yaitu buatlah server HTTP, lalu hubungan dengan keempat komputer. Kita tambahkan server HTTP, yaitu kita kasih di sini. Kita tulis HTTP ya. Terus kita hubungkan dengan kabel. Selayaknya komputer, server ini juga harus kita kasih IP address. Kita kasih, jadi terakhir 4, kita kasih 5. Oke, kita nunggu terhubung. Oke, sudah warna hijau, kita cek di komputer 1. Berhubung, kita cek dulu di sini, apakah terhubung. Yap, eh, kita telah melakukan, saya telah melakukan ping ke server HTTP dan terhubung. Bisa dikatakan harusnya di web browser juga sudah terhubung. Berhubung web browsernya ini membukanya semalaman, nanti mungkin akan saya acak mungkin habis komputer 1 ke komputer 3. Jadi mohon maaf apabila tidak semua saya cek, karena sudah pasti itu terhubung. Kita tuliskan alamat IP address dari server HTTP. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah muncul disk terhubung, maaf. Berarti sudah terhubung dengan server. Kita coba dengan komputer 3. Yap, terhubung. Itu tadi sebenarnya cuma mengetes saja. Kita tunggu sebentar. Itu salah. Ya, terhubung ya. Jadi antara counter 3 dengan server itu sudah terhubung. Kalau sudah antara 1 dan 3 terhubung, bisa dikatakan semuanya sudah pasti terhubung. Karena kita tadi sudah mengecek antara 1, 2, 3, dan 4 itu kan sudah terhubung dengan satu sama lain. Jika ketambahan sebuah device, sudah pastikan itu sudah terhubung. Jadi soal nomor 2 telah selesai saya kerjakan. Kemudian kita disuruh untuk membuat satu buah HTTP dan satu buah server DNS. Kita tambahkan lagi server, kita taruh sebelah kiri. Kita kasih IP address-nya. Ini ya. IP address ini jangan dilupakan 192.168.1.6. Setelah itu kita klik service, HTTP, HTTPS-nya jangan lupa on. Oh iya, yang HTTP tadi juga ini harus on. Tapi defaultnya ini udah on, jadi tenang-tenang aja. Terus di DNS-nya ini juga kita klik on. Lalu kita kasih nama di sini.
Kita kasih scania.com. Atau enggak volvo.com. Ini untuk mengetes saja sebagai nama server dengan alamat yang sudah diberikan atau diisi di server HTTP. Jadi ini IP address dari server HTTP. Kalau kita pencet add, yep, volvo.com. Jadi kita nanti kalau ketik volvo.com harusnya bisa masuk ke webnya. Kita kasih nama DNS. Untuk komputer itu sebelum bisa memasuk untuk web, kita harus isikan DNS servernya. DNS server ini kita pakai IP address-nya dari server DNS. Oke, itu kita coba untuk web browser. Kita tunggu, yep. Kita ketikkan volvo.com. Ya, setelah muncul webnya berarti menandakan komputer 1 bisa terhubung atau sudah terhubung dengan server HTTP dan server DNS. Kita coba ke komputer 4. Kita jangan lupa isikan dulu. Selalu astagfirullah. Oke, kita coba. Kita tunggu dulu. Oh, hilang. Ya, kita akan cek Volvo. Ya. Komputer 4 sudah terhubung dengan server HTTP dan server DNS. Jadi karena dipastikan semua komputer bisa mengakses, jadi nggak mau kita harus cek. Tadi kan ini nggak dicek server HTTP-nya, tapi nyatanya juga bisa terhubung kan. Itu menandakan PC 4 atau komputer 4 bisa terhubung dengan server HTTP. Salah lagi. Kita tuliskan di sini dulu server DNS-nya 192.168. Kita masih menunggu. Memang nggak tahu apakah dari aplikasinya atau memang laptop saya yang spek kentang itu lama. Nah, kontur 2 sudah berhasil terhubung. Kita cek juga di kontur 3.
Yap, kita sudah memastikan bahwa semua komputer ini sudah bisa terhubung dengan server HTTP dan server DNS. Nah, begitu saya sudah menyelesaikan soal 1, 2, dan 3. Lalu berikutnya kita disuruh untuk membuat struktur jaringan seperti ini dengan rincian ini ya, PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC harus terhubung. Ping juga harus terhubung, baik dari PC0 ke PC1 ataupun sebaliknya. Web browser ilkom dari PC1 juga harus sudah bisa. Web browser aksespendidikan.com dari PC0 juga harus bisa. Oke, kita buat terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita tambahkan PC di sini, kita tambahkan komputer di sini. Komputer, nah, 6. Oke, untuk IP address-nya, yang sebelah kiri kita kasih IP address 1.0.0.1. Nah, nanti akan keluar seperti ini untuk address-nya. Untuk default gateway-nya 10.0.0. Ini bebas ya seperti tadi, tapi jangan sampai sama dengan yang komputer satunya. Ini saya kasih 9. Oke, yang ini kita kasih 192. Tadi terakhir 6, kita kasih 7. Terus di default gateway-nya saya kasih 192, 68. Ini bebas ya. Oh, kurang, maaf. Oke. Yap, sudah saya kasih semua. Lalu saya tambahkan server di sini 2. Lalu saya tambahkan switch, karena di sini switch yang diminta itu 95024, 29524. Itu yang ini ya, 9 nih, ada tulisannya. Kita kasih 2. Kita hubungkan. Ini juga sama. Kita kasih nama di sini pendilkom. Terus kita di sini ilkom .
kita di sini DNS. Oh, sama. Jadi saya kasih DNS 2. Oke. Hubungkan juga. Seperti halnya tadi, kita coba sebelum kita coba apakah terhubung, kita kasih dulu. Untuk yang server Indilcom ini harus sama dengan yang komputer 5 ya IP address-nya. Kita kasih di sini 110 0 02. Lalu default gitnya kita samakan juga. Kita coba. Apakah terhubung? Kita ping saja. Komputer 5 dengan Pendilcom, dengan server pendilcom.com sudah terhubung. Lalu di sini kita juga jangan lupa diisikan juga. Yang ini tadi address-nya 7, kita kasih 8. Di DNS-nya kita kasih juga. Kalau ini setahu saya bisa bebas ya, tapi lebih amannya kita samakan dengan yang komputer 6. Tadi 7, 8, ini 9. Oh, ini 7. Ini 8. Ah, kok 8? Oh, berarti ini harusnya 9. Saya salah, ini harusnya kita kasih 9. Oke, tapping dulu dari sini. Saya pilih pink karena lebih cepat daripada harus buka browser. Oke, terhubung. Yes. Yang area sini, jaringan sini sudah terhubung. Lalu kita hubungkan jaringan yang sebelah sini dengan yang jaringan sebelah sini melalui sebuah router. Kita diminta untuk pakai router yang
1841 kalau nggak salah. Ya, 1841 kita taruh tengah. Oke, kita hubungkan. Nah, fungsi router itu menghubungkan perbedaan jaringan dari 10.00 sekian dengan 192.168.1 sekian. Nah, agar bisa terhubung, kita klik routernya, kita pilih config. Ini bebas ya, yang 0 mau sebelah sini atau yang sebelah sini itu sebenarnya bebas. Tapi karena yang awal tadi yang sebelah sini, jadi ini yang 0. Di 0 untuk 0. IP address-nya yaitu dari IP default gateway. Tadi kan ada default gateway itu 110.10.0.9. Ini biarkan ini juga di-on-kan. Yang sebelah kanan tadi kan default gateway-nya ini 119. Nah, kita tunggu dulu apakah sudah terhubung. Sambil menunggu terhubung, kita mengatur DNS-nya. Kita klik service, kita klik DNS. Kita kasih nama yang pertama ilkom.com. Terus address-nya address dari server ilkom. Add. Lalu yang pendil.com juga kita daftarkan di sini. Oke, dua server telah kita daftarkan di sini. Lalu klik save. Nah, ini sudah terhubung. Tandanya sudah ditulis terhubung. Tapi apakah bisa melakukan ping antara komputer 5 dengan komputer 6? Ini saya balik ya, entah ini PC1 atau PC0, saya kasih nama lain. Selagi saya dahulu. Kan ini enggak masuk dengan ini. Oke. Oke. Yap. Kita lakukan ping dari komputer 5. Kita ketikkan IP address dari komputer 5 ke komputer 6.
Ya, untuk pertama memang biasanya request timeout lalu habis itu berhasil terhubung. Kita cek sekali lagi, ya sudah terhubung. Lalu kita coba untuk komuter 6 apakah juga terhubung dengan komuter 5. Ya, komuter 6 langsung terhubung dengan komuter 5. Itu menandakan jaringan Ethernet atau internet dengan IP address 10.0.0. sekian dengan jaringan IP address 192.168.1. sekian itu sudah terhubung. Dengan begini, harusnya antara komputer ini sudah bisa mengakses ilkom.com dan komputer 6 bisa mengakses Bundle.com dengan catatan ini sudah terdaftarkan server DNS dari IP address ini tadi ya. Kita coba daftarkan dulu. Sini kita juga daftarkan juga. Kita cek apakah bisa membuka ilkom.com. Tunggu. Oke. Kita tunggu dulu. Sepertinya tidak bisa. Kita coba ping server ilkom. Di sini menandakan kalau kita bisa ngeping ke server ilkom. Akhirnya sudah bisa hubung dengan server ilkom. Sepertinya saya salah memasukkan di DNS-nya. Kalau harus ketelitian, ini harusnya gembong. Oke, kita tes sekali lagi. Kita masih nunggu browsernya. Memang lama banget. Nggak tahu ini kayaknya memang kenapa. Kita ketikkan ilkom
Yap, masih salah. Harusnya sudah benar ya. Oh, astagfirullahaladzim. Di sini DNS-nya belum on, teman-teman. Maafkan saya, kurang teliti saya. Berapa kali saya lupa ya. Ya ini saya lagi di tempat kerjaan. Jadi ini saya rekam praktikum ini di tempat kerjaan. Mumpung lagi longgar kerjaan saya, jadi saya kerjakan tugas. Saya gunakan. Saya udah izin ke atasan tenang aja. Yap, komputer 5 sudah berhasil terhubung dengan ilkom.com atau bisa mengakses ilkom.com. Apakah komputer 6 juga bisa mengakses pendilkom.com? Kita nunggu dulu. Kita cek apakah bisa. Hmm, kita coba sekali lagi. Mungkin harus kita pun terlebih dahulu. Sepertinya kesalahan ada di pendilkom.com. Kita cek. Yap, salahnya di sini. Ini belum kita kasih DNA. Oh, kayaknya nggak bisa insert. 19. Hmm, soalnya di sini harusnya 9. Kita coba ya. Kita coba lagi. Sebenarnya udah bisa nih. Nah, tuh kan. Akhirnya bisa juga. Ternyata di address devil gateway-nya di pendilkom itu tidak sesuai yang didaftarkan di router. Itu kesalahan saya karena kurang teliti. Ya, untung aja masih simulasi ya. Kalau beneran tetap ya. Pusing. Kita ketik pendilkom.com. Tuh salah. Yap, bisa mengakses. Jadi komputer 6 bisa mengakses pendilkom.com, komputer 5 bisa mengakses ilkom.com, dan komputer 5, komputer 6 juga sudah saling terhubung. Dengan begini, soal nomor 4 sudah bisa saya selesaikan.
Ya, buka app web browser Ilkom dari PC1 plus confirm Ilkom harus terbuka. Sudah terbuka, Ilkom juga sudah terbuka. Oke, jadi ini berfungsi untuk melatih kita memanajemen sebuah jaringan yang ada, baik di kehidupan nyata maupun secara virtual. Dengan begini, kita tahu dan kita paham bahwa memanajemen itu tidak mudah. Kita harus teliti, kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan bisa saling terhubung. Pentingnya itu juga untuk semua yang menggunakan, baik pengguna maupun petugas, itu semua penting. So, cukup sekian cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada kesempatan di lain waktu, boleh kita berjumpa kembali. Oke, saya tutup. Ada saya punya bakat, saya punya jargon atau jargon baru ya. Saya lupa. Oh ya, keep spirit to learning and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.